Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat musik dan pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang pernikahan. Jadi di sini siapa yang sudah menikah boleh lambaikan tangan Bapak Ibu kasih. Banyak ya yang sudah menikah dan saya percaya yang belum menikah ini bisa jadi bekal buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang akan menikah. Karena kita butuh kedewasaan dalam pernikahan. Katakan kedewasaan dalam pernikahan. Kedewasaan dalam pernikahan. Untuk itu saya undang terlebih dahulu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya di sini banyak dari kita semua yang sudah menikah termasuk saya sendiri juga. Dan kalau kita membayangkan tentang pernikahan, coba diingat-ingat seperti ini dulu, jalan gandengan ya. Awal-awal nikah pasti kita membayangkan pernikahan itu sesuatu yang indah. Benar gak Bapak Ibu kasih? Yang mesra, yang romantis, yang bahagia. Benar gak? Coba diingat-ingat dulu awal-awal nikah. Sampai sekarang masihkah keromantisan itu masih ada sampai sekarang Bapak Ibu? Halo bapak-bapak yang ada di sini. Masihkah kalau jalan di mall masih gandeng istri Anda? Halo? Atau sekarang bapaknya jalan di depan, istrinya jalan di belakang, anaknya di belakangnya lagi? Halo Bapak Ibu yang terkasih, masihkah ada kemesraan itu sampai sekarang? Kalau saya kecil dulu kalau baca cerita rakyat lah atau cerita fairy tale atau nonton film kartun Disney, selalu pernikahan itu digambarkan dengan misalnya cerita Cinderella ya Bapak Ibu ya. Selalu akhirnya hidup bahagia selamanya, benar enggak? Ya, kalau si princess ini ketemu dengan pangeran yang tampan akhirnya menikah dan hidup di istana dan bahagia selamanya. Tapi jujur kalau pagi ini saya bisa bicara hati ke hati, ternyata pernikahan itu enggak seperti yang kita bayangkan. Benar enggak Bapak Ibu kasih? Halo Bapak Ibu, kalau kita sekadang diperhadapkan dengan kehidupan kita, rutinitas kita sehari-hari, pagi itu udah masak, nyiapin bekal, kadang nyetrika baju, kadang bajunya hilang harus nyari dulu, ya Bapak Ibu, mesti ngantar anak, suami pergi dengan rutinitasnya sendiri, kerja dengan permasalahannya sendiri di kantor, dengan permasalahan sendiri di dalam pekerjaan, tekanan dalam pekerjaan. Pulang rumah istri juga punya masalahnya sendiri di rumah, permasalahan dalam pekerjaan rumah tangga. Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengalami ini setiap hari? Pulang rumah nanti mesti ngurusi anak lagi, harus ngurusi masalah rumah tangga, cicilan dan lain sebagainya. Itu terus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar enggak? Kalau kita boleh bicara jujur dalam kehidupan kita. Itu yang kita alami. Dan disitulah ketika kita mengarungi bahtera kehidupan kita, karakter dari suami dan istri itu akan terlihat jelas perbedaannya. Ya, kalau dulu pacaran katanya semuanya indah. Ya, dunia rasanya kayak coklat Bapak Ibu. Tapi sekarang kita bisa merasakan perbedaan tentang kedewasaan dalam menghadapi masalah, baik suami atau istri. Saya mau kasih contoh, nada bicara aja beda aja, itu bisa jadi permasalahan kecil bisa jadi besar. Benar enggak? Contoh begini, sayang tolong ambilin minum dong. Sama, sayang ambilin minum dong. Beda enggak Bapak Ibu dikasih? Dan itu bisa menjadi permasalahan yang besar. Istri akan bisa berprasangka bahwa kok ngacungke aku toh, ya kan? Aku dipikir pembantu atau tidak. Bahkan kadang kalau kita marah,
Kita kadang mengucapkan kata-kata yang akhirnya kita bisa menyesal sendiri. Kadang kita tidak bisa mengontrol emosi. Kadang kita punya ekspektasi yang kadang nggak kita ucapkan dan kita berharap pasangan kita itu mengerti. Di sini ada yang pernah ngalami gitu Bapak Ibu? Misalnya, bapaknya lagi pulang kerja capek, pingin istirahat. Ada yang salah nggak di sini Bapak Ibu kasih? Nggak salah, memang capek kerja. Istri seharian di rumah ngurus rumah tangga, pingin ngobrol dong sama suami, bener nggak? Pingin ngobrol sama suami. Tapi kalau suaminya sudah capek diajak ngobrol terus, diajak ngoceh terus, jawabannya cuma lama-lama istri bisa marah nggak? Kok kayaknya saya cerita, pernah nggak ngalami seperti itu Bapak Ibu? Istri bisa marah nggak? Bisa marah. Bisa tersinggung nggak? Bisa bilang gini nggak? Oh, suamiku tuh nggak pernah mau dengerin aku. Mesti kalau aku ngomong nggak pernah dianggap kayak angin lalu aja. Bisa tersinggung nggak? Bisa. Ada yang salah nggak di sini antara suami sama istri? Mereka punya kebutuhannya masing-masing. Tetapi pagi hari ini itulah yang kita butuhkan, yaitu kedewasaan di dalam pernikahan. Amin. Pernikahan itu dimulai dari cinta, benar. Tapi yang mempertahankan pernikahan itu adalah apa? Kedewasaan kita masing-masing dari suami dan istri masing-masing. Siapa di sini yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Boleh tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang kedewasaan dari seorang yang bernama Petrus. Kalau kita boleh lihat tentang Petrus, kita juga sama-sama tahu, Petrus itu adalah orang yang impulsif, cepat bereaksi. Dia ngomong dulu baru mikir kemudian. Dia berkata, kalau orang lain meninggalkan Tuhan, kalau orang lain goyah imannya, aku sekali-kali tidak. Tapi kalau Anda baca dalam firman Tuhan, Petrus, berapa jam kemudian ketika dia lihat Tuhan Yesus diadili, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia kabur, dia sembunyi. Petrus memang orang yang berani, orang yang semangat, nggak ada salahnya itu. Tetapi kalau kita bawa sifat ini dalam pernikahan, kadang ada di dalam diri kita yang mungkin sama seperti Petrus. Mungkin kita orang yang cepat reaktif, cepat kalau kita marah, kita ngomong dulu tanpa mikir. Tanpa kita tahu perasaan pasangan kita. Tanpa kita tahu kita mungkin melukai pasangan kita. Mungkin kita orang yang cepat menyangkal, tidak pernah mau mengakui kesalahan. Sebagai suami, sebagai istri. Kalau berdebat, kalau kita mungkin emosi, bertengkar, kita tidak pernah mau mengalah. Pagi hari ini biarlah kita belajar seperti Petrus. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya, masa lalunya. Sehingga hari ini kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih. Yang pertama kita akan belajar tentang Petrus. Yaitu bagaimana Petrus itu dari seorang yang impulsif menjadi seorang yang bijaksana. Matius 26 ayat 33 kita akan baca bersama-sama. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus ini orang yang impulsif. Dia bereaksi dulu sebelum dia mikir kemudian. Pernah nggak ngalami seperti ini Bapak Ibu? Kalau apalagi kalau sedang marah, nerocos dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Marah dulu, kita nggak bisa mengendalikan emosi. Sekarang Anda tidak perlu angkat tangan, coba introspeksi hidup kita sebagai pasangan suami atau istri. Kadang kita begitu sama pasangan kita marah dulu, kita nuduh dulu. Kadang kita, kalau istri menjelaskan atau suami menjelaskan, kita nggak mau mendengarkan, tapi sudah langsung mengambil kesimpulan. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu? Petrus ini orang yang ngomong dulu, baru mikir kemudian, baru menyesal kemudian. Mungkin ada pasangan suami istri sini yang hatinya luka. Karena suami-suami atau pasangan Anda ngomong dulu, tapi akhirnya menyesal. Kalau kata-katanya itu pedas, kalau kata-katanya itu melukai. Atau mungkin selama ini Anda tidak pernah sadar, kalau kata-kata Anda, perlakuan Anda itu melukai pasangan Anda. Sehingga itu menjadi kebiasaan dalam hidup Anda. Bapak Ibu terkasih,
Biarlah pagi hari ini kita mau belajar seperti Yakobus 1 ayat 19. Berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar firman, tapi biarlah saya berdoa firman Tuhan ini jadi bekal buat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu kasih. Baiklah kita sebagai pasangan suami atau istri, dalam segala sesuatu belajarlah untuk cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Marah. Hal ini mudah atau tidak Bapak Ibu kasih? Kalau orang sudah emosi, terkadang cepat untuk marah, susah untuk mendengarkan. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Halo? Oh kayaknya diem, apa malu-malu sendiri. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya banyak belajar. Dan saya merefleksikan hidup saya. Dulu awal-awal nikah, saya tuh nggak sadar kalau, ya mungkin tindakan saya tuh mungkin kurang baik. Karena saya tuh dulu suka motong pembicaraan. Dan menurut saya itu kebiasaan. Kalau saya nggak mudeng lebih baik tak potong dulu. Daripada sampai akhir pembicaraan saya tetap nggak mudeng gitu Bapak Ibu. Tapi kadang itu buat orang kehilangan konsen dan terus nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Dan menurut saya, ya saya akhirnya belajar banyak. Kadang waktu berdebat, mungkin ada argumen. Di sini pernah Bapak Ibu bertengkar dalam pernikahan? Halo? Pasti pernah kan? Gak mungkin pernikahan gak pernah bertengkar. Kadang orang kan pinginnya mendominasi, pinginnya egonya yang menang dulu. Benar gak Bapak Ibu? Kalau bertengkar mungkin mau motong biar aku enggak gitu, aku enggak salah gini dan lain sebagainya. Benar gak Bapak Ibu? Tanpa kita sebagai pasangan mau mendengarkan sampai habis penjelasan dari pasangan kita. Benar enggak? Untuk itu pagi hari ini, puji Tuhan kalau saya sudah banyak belajar dan saya bisa ngerti manusia saya yang dulu seperti apa. Pagi hari ini saya boleh belajar lebih baik lagi. Saya berdoa supaya Bapak Ibu pun juga mengalami hal yang sama. Amin. Menjadi pasangan yang mau mendengarkan. Mendengarkan itu gampang apa tidak Bapak Ibu kasih? Gak gampang. Tapi biarlah firman Tuhan ini loh, Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Amin. Dan juga lambat untuk marah. Amin Bapak Ibu kasih. Yang kedua kita akan belajar, yaitu dari gagal menjadi belajar bertanggung jawab. Bapak Ibu kasih, Petrus hidupnya itu dulu responsif, impulsif, bertindak dulu sebelum mikir. Bahkan prajurit yang mau menangkap Yesus pun dipotong langsung telinganya. Ya, tipe-tipe orang yang emosian, cepat tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya itu dirubah menjadi semakin dewasa. Apa yang mengubah hidupnya? Yaitu waktu Pantekosta di dalam Kisah Para Rasul 2. Di mana Roh Kudus itu turun dan menjamah hidupnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Dan saya percaya kalau Roh Kudus itu turun dan menjamah kita semua, sebentar lagi kita akan mengalami dan merayakan, yaitu pencurahan Roh Kudus tanggal 24 Mei nanti. Bapak Ibu saya himbau, jangan lewatkan ini sebagai hanya rutinitas kita sebagai orang Kristen. Merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus. Tapi mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus itu memenuhkan hidup Anda, mengurapi hidup Anda, mengubah hidup Anda, memimpin hidup Anda. Saya percaya ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup Anda, memimpin hidup Anda, Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda memimpin Anda, saya akan percaya hal yang mungkin mustahil Anda lakukan, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan. Amin, Bapak Ibu kasih. Saya mau kasih contoh seperti Daud. Ketika urapan itu mengalir dalam hidupnya, dia bisa mengalahkan Goliat yang membuat orang itu takut. Yang mungkin membuat orang itu tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Di dalam hidup Anda mungkin berkata, aku gak mungkin hidupku seperti ini.
gampang tersinggung, gampang marah. Mungkin itu Goliat-Goliat yang ada dalam hidup Anda. Kadang nggak mungkin bisa belajar kesabaran sendiri dengan kekuatan Anda, dengan kemampuan Anda. Izinkan Roh Kudus itu memimpin hidup Anda pada pagi hari ini. Sehingga ketika Roh Kudus itu memimpin hidup Anda akan jadi orang yang lebih sabar. Anda akan jadi orang yang lebih mengerti pasangan Anda. Anda menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi tanggal 24 Mei nanti, jangan hanya cuma nyanyi, nyembah Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus itu terus memimpin hidup Anda. Alami dalam kehidupan rumah tangga Anda. Sehingga rumah tangga Anda boleh dipulihkan dan lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Petrus di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 57 berkata begini. Seseorang hamba perempuan itu melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Anda bisa lihat gambar di sini seorang anak perempuan ini berkata, bukankah kamu salah satu murid Yesus? Bukankah kamu logat biasamu aja sama seperti orang-orang dari Galilea itu. Tetapi Petrus yang tadinya berkata sekali-sekali pun meskipun orang lain imannya goyah, aku tidak akan. Meskipun semua orang meninggalkan Tuhan, aku tidak akan. Petrus di sini menyangkal Yesus 3 kali. Saya percaya di dalam pernikahan kita pernah pasti gagal sebagai suami atau istri. Benar nggak Bapak Ibu? Kita pasti pernah buat salah. Mungkin kita pernah gagal dalam perkataan kita, dalam mengendalikan emosi kita. Mungkin kita pernah janji-janji sesuatu mau berubah sama pasangan kita. Tapi janji cuma janji. Mungkin kita pernah mengecewakan pasangan kita. Kita pernah gagal sama seperti Petrus juga pernah gagal dalam hidupnya. Dia bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Dan apa respon Tuhan Yesus? Di dalam Lukas 22 ayat 61, Tuhan Yesus memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Anda bisa lihat di gambar di sini dan gambar di atas itu ayamnya yang mau berkokok. Petrus memandang, waktu Tuhan memandang Petrus, di situ apa respon Petrus? Lukas 22 ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tatapan Tuhan Yesus itu bukan marah, tapi tatapan yang penuh arti. Petrus yang impulsif, Petrus yang masih belum, yang kekanak-kanakan yang tidak dewasa dalam hidupnya. Dia yang ngomong dulu tanpa mikir. Tetapi setelah dia tahu dia salah, dia menyangkal Yesus 3 kali. Di situ dia keluar dan menangis. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mencari alasan untuk dia benar. Dia hanya menangis, dia tahu dia gagal dalam hidupnya. Terkadang di dalam pernikahan kita, Bapak Ibu terkasih, kita tahu kita salah. Tapi kadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan kita, cari alasan untuk kita benar. Kita mempertahankan ego kita. Benar nggak Bapak Ibu terkasih, kalau kita mau introspeksi kehidupan kita sebagai pasangan suami istri. Kadang kita tuh tidak mau kalah, kita pingin yang menang. Kalau ada bertengkar, mungkin ada sedang perdebatan satu dengan yang lain. Kadang kita tuh mau mempertahankan bahwa aku ini paling benar. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Kadang kita menyalahkan pasangan kita. Saya lihat ada beberapa pasangan yang saya kenal dan saya tahu. Suaminya selingkuh, istrinya berkata, ya aku selingkuh karena kamu selingkuh kok. Apakah itu bisa dibenarkan Bapak Ibu terkasih? Kadang kita menyalahkan orang lain, padahal diri kita salah. Kadang kita bilang, ya wajar aku marah. Karena kamu gak mau pernah berubah kok. Kamu gak begitu. Kalau kamu gak gitu, aku gak akan marah. Kadang kita tuh gak mau introspeksi hidup kita dulu. Kita nyalain pasangan kita. Kita cari alasan untuk kita benar. Wajar aku capek karena kamu gitu kok. Kita mencari pembenaran kita sendiri, Bapak Ibu terkasih. Tetapi Petrus, dia tidak menyalahin orang lain. Dia menangis melihat Tuhan Yesus saja memandang matanya.
Dia tahu dia salah. Orang yang belum dewasa dalam pernikahan itu fokusnya pada siapa yang salah. Dia nggak mau mengakui kesalahan. Dia ingin menang sendiri dalam konflik. Apakah itu yang Anda lakukan dalam pernikahan Anda? Tidak mau mengakui kesalahan tapi menyalahkan pasangannya. Sulit berkata aku ini salah. Tidak peduli pada hubungan suami istri, lebih pada egonya sendiri. Sibuk membela dirinya tanpa mau memperbaiki hubungan. Kadang kalau sikap seperti ini kita pertahankan, berarti kita tidak mau berubah di dalam hidup kita. Kita tidak mau bertumbuh. Pagi hari ini biarlah kita mau belajar seperti karakter Petrus di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan kita lari dari tanggung jawab. Kalau kita salah ya kita akui kita salah. Kenapa orang kadang susah untuk mengakui kesalahannya? Karena untuk mengakui kesalahan, kadang itu harus membuang ego kita. Harus membuang harga diri kita. Tetapi itulah proses pertumbuhan kita. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat Petrus bisa belajar menjadi seorang yang lebih dewasa? Yaitu ketika pertemuan pribadi dengan kasih dan pemulihan Yesus. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Petrus menyangkal 3 kali, dia tahu dia salah. Dia tahu dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Dia tahu bahwa dia pernah janji, semua orang meninggalkan aku tidak. Semua orang goyah imannya aku tidak. Orang yang belum dewasa di dalam pernikahan, dia cepat membela diri tapi tidak mau bertanggung jawab. Tetapi ketika Petrus tahu dia telah mengecewakan Tuhan, Tuhan Yesus datang dan memulihkan kasih-Nya. Amin Bapak Ibu kasih. Tuhan Yesus datang tidak untuk menghakimi, tidak untuk bertanya, Petrus ngapain kamu nyangkal aku 3 kali? Bukankah kita ini temenan sudah jalan berapa tahun? Aku baik sama kamu. Tuhan Yesus tidak begitu. Dia justru mengasihi ketika Petrus itu gagal. Dia bahkan bertanya 3 kali, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus apakah engkau mengasihi aku? 3 kali hal yang sama seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia dikasihi saat dirinya gagal. Bapak Ibu yang kasih, orang tidak mungkin bisa mengasihi seseorang kalau di dalam dirinya belum ada kasih. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Orang tidak bisa mengampuni seseorang kalau di dalam dirinya masih banyak kebencian, kepahitan, kekecewaan. Benar nggak? Orang tidak akan bisa mengasihi sesuatu kalau dia tidak punya barang itu. Saya nggak mungkin ngasih Bapak Ibu handphone kalau saya sendiri tidak punya handphone. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Kalau orang gambar dirinya rusak, apalagi sebelum nikah, dia punya kekecewaan sama orang, pernah tertolak, mungkin pernah tidak dihargai, mungkin pernah difitnah, dibenci orang. Kalau gambar dirinya tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, bisakah orang mengasihi orang? Kalau gambar dirinya rusak, bisakah orang itu mengasihi orang? Kadang kita menuntut orang untuk berubah lebih dulu, tanpa kita tahu diri kita. Benar nggak Bapak kasih? Justru disitulah Tuhan datang untuk memulihkan kasih-Nya Petrus. Sehingga Petrus bisa mengasihi orang. Petrus bisa melayani orang. Kalau Anda mau mengasihi, mau jadi suami yang lebih baik lagi, mau jadi istri yang lebih baik lagi, mintalah kasih Tuhan untuk memulihkan Anda, memenuhkan hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Di situ Anda bisa melayani, Anda bisa mengampuni, Anda bisa membawa damai sejahtera dalam rumah tangga Anda. Ketika kasih Tuhan untuk mengalir dalam hidup Anda. Amin. Seperti yang Petrus itu dapatkan dari Tuhan. Tuhan tidak datang untuk menghakimi, untuk menuduh dia.
Tuhan datang untuk mengasihi dia waktu dia gagal. Dan itulah pemulihan Tuhan Yesus. Kalau Petrus hidupnya dipulihkan, saya percaya kehidupan pernikahan kita pun boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Petrus hidup yang lama dan Petrus hidup yang baru. Petrus hidup yang lama, dia cepat emosi, dia cepat untuk membela diri. Aku tidak kenal Tuhan. Aku bukan salah satu orang dari mereka. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang dulu dia cepat ngomong baru berpikir kemudian. Dia cepat tersinggung. Tetapi Petrus setelah Roh Kudus menjamah hidupnya. Apa yang ditulis Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 7? Ini Petrus sendiri yang menulis. Kita baca sama-sama yuk sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini Petrus sendiri yang menulis. Anda tahu Petrus yang dulu seperti apa hidupnya? Dia bisa menulis ini seakan-akan mengatakan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, jangan ikuti hidupku yang dulu. Tapi kalau Anda sebagai suami, belajarlah menjadi suami yang apa Bapak Ibu? Bijaksana sama pasanganmu. Dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Anda mau doamu dijawab sama Tuhan? Suami-suami, Anda punya pergumulan apa? Kuncinya apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati mereka sebagai teman pewaris. Amin Bapak Ibu. Ini Petrus yang menulis tuh. Dia seperti apa dulu hidupnya. Tapi ketika Roh Kudus menjamah mengubah hidupnya, dia bisa menulis seakan-akan ini pengalaman pribadiku. Jangan ikuti aku dulu. Belajarlah. Bahkan dia menulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9 berkata begini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Petrus yang dulu dan sekarang beda. Dia bahkan menasihati, hendaklah kamu penuh belas kasihan, mengasihi seia sekata, tidak membalas kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalau kita mungkin sedang bertengkar suami sama istri, caci maki mungkin dibalas dengan caci maki. Benar gak Bapak Ibu kasih? Kata-kata pedas kau bilang lebih pedas lagi. Tapi Petrus ini berbeda. Dia gak memikirkan dirinya lagi, dia memikirkan orang lain. Dia tidak egois sama egonya sendiri, tapi dia memikirkan orang, mengasihi orang lain. Begitu juga Anda suami istri, belajar mulai memikirkan pasangan Anda, mengasihi, mengerti perasaan mereka. Jadilah pasangan yang hidup bijaksana dengan istri Anda dan hormatilah Anda. Teman Anda sebagai teman pewaris, istri Anda sendiri. Anda yang datang pada pagi hari, gandeng istri Anda. Mari kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, dan saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk inilah tubuh dan darah Yesus, darahnya dan tubuhnya yang telah tercurah buat hidup kita. Dia sanggup memulihkan pernikahan Anda yang mungkin retak pada pagi hari ini. Dan biarlah oleh pengorbanannya di kayu salib, darah Yesus mematahkan segala kutuk kegagalan, kutuk perceraian dalam pernikahan kita. Saya minta Pak Mul untuk berdoa sebelum perjamuan kudus.